والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala jugalah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, mempelajari ilmu agama tidak hanya menjadi sebuah kewajiban, akan tetapi menjadi sebuah kebutuhan, yang kebutuhan tersebut bahkan lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan seseorang terhadap makan dan minum. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, an-nasu ahwaju ilal ilmi min hajatihim ila ta'amihim wa syarabihim. Manusia itu jauh lebih membutuhkan ilmu dibandingkan dengan kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Fa innar rajula yahtaju fil yaumi yahtaju ila ta'ami fil yaumi marratan aw marrataini. Karena sesungguhnya seseorang dalam hitungan sehari semalam hanya membutuhkan makan dan minum sebanyak 1 sampai 2 kali. Wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasihi. Akan tetapi kebutuhannya terhadap ilmu agama itu sebanyak tarikan nafas di setiap harinya. Maka kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali membutuhkan yang namanya ilmu agama. Ketika kita bangun dari tidur, kita butuh ilmu agama. Ketika kita masuk dan keluar kamar mandi pun juga membutuhkan ilmu agama. Pada saat kita berwudu, sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya juga membutuhkan ilmu agama. Pada saat seorang suami berinteraksi dengan istrinya, istri berinteraksi kepada suaminya, orang tua berinteraksi kepada anak-anaknya, anak-anak berinteraksi kepada orang tuanya, maka itu semua sekali lagi membutuhkan yang namanya ilmu agama. Maka sekali lagi, ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala jugalah kita bisa hadir di tempat ini, selain untuk memenuhi kewajiban kita, juga dalam rangka untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai seorang muslim terhadap ilmu agama. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, dalam perjalanan hidup kita mungkin pernah berada di sebuah fase
di sebuah masa di mana kita sudah berusaha semaksimal mungkin berdoa dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita punya harapan yang besar agar apa yang menjadi doa-doa kita tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sudah sekian lama kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ada di antara doa-doa kita yang belum dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita berada di fase-fase yang seperti itu, apa sikap yang tepat yang harus dilakukan oleh seorang mukmin, yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, hendaklah ia berusaha untuk muhasabah diri sendiri terlebih dahulu, berusaha untuk mengevaluasi dirinya. Barangkali pada saat dia berdoa masih ada perkara-perkara yang termasuk dari adab-adab berdoa yang belum dia amalkan, atau barangkali ada perkara-perkara yang termasuk penghalang-penghalang diijabahnya doa yang belum dia tinggalkan. Karena tidak semua doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim itu otomatis akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, hanya doa-doa yang ketika seseorang berdoa dia perhatikan adab-adab doanya, lalu kemudian menjauhkan dirinya dari segala hal-hal yang bisa menghalangi dari ijabahnya doa tersebut, itulah doa-doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita mengevaluasi doa kita. Barangkali pada saat kita berdoa kita tidak memperhatikan adab-adab pada saat berdoa. Barangkali pada saat kita berdoa kita enggak ngerti, kita enggak paham apa saja adab-adab yang perlu diperhatikan agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa adab-adab yang dijelaskan oleh para ulama yang perlu dihadirkan oleh setiap orang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa-doanya tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan materi yang seperti ini kalau teman-teman pengen baca lebih mendalam, bisa merujuk kepada salah satu kitab yang ditulis oleh Ustaz kita, Ustaz Abu Ihsan Al-Athari hafizahullah ta'ala. Dia punya kitab yang sangat-sangat bermanfaat sekali. Kitab ini bisa menjadi panduan bagi kita agar ketika kita beramal sehari-hari, yaitu amalan yang kita lakukan mulai dari pagi hari sampai malam hari, itu sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Judul kitab beliau adalah panduan amal sehari semalam. Sebagian dari materi ini akan saya kutip dan saya ambil dari kitab ini. Diterangkan dan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya di antara adab-adab doa yang perlu diperhatikan oleh seseorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa-doanya lebih cepat diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah yang pertama, yaitu menghadap kiblat, plus ketika berdoa tidak lupa mengangkat kedua tangannya. Jadi nomor 1 dan 2, ketika dia berdoa, dia mengusahakan berdoa dengan menghadap ke arah kiblat, lalu kemudian sambil mengangkat kedua tangannya. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani
dan dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, atau kemudian dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pada perang Badar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu harus menghadapi kaum musyrikin yang berjumlah 1.000 pasukan, sedangkan kaum muslimin hanya berjumlah 319 orang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fastaqbala Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-qiblata thumma madda yadayhi faja'ala yahtifu bi rabbih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berkecamuknya peperangan antara pasukan kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menghadap ke arah kiblat sambil kemudian mengangkat kedua tangannya, berdoa dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau berdoa, Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, tolong Engkau tunaikan apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Allahumma ati ma wa'adtani, dan berikanlah, kabulkanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahlil islami la tu'bad bil ardi. Ya Allah, kalau sekiranya pasukan yang berjumlah 319 orang ini, yang mereka adalah orang-orang yang beribadah dan menyembah kepadamu, ini kemudian mereka seluruhnya terbunuh, maka tidak ada lagi satu orang pun yang akan menyembahmu setelahnya. Maka kemudian kata Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan fihi istihbabu istiqbalil qiblati fid du'a wa raf'il yadain. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan bagi seseorang ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya dia menghadap ke arah kiblat, dan yang kedua adalah sambil mengangkat kedua tangannya. Dan dijelaskan oleh para ulama terkait tentang bagaimana tata cara mengangkat kedua tangan pada saat berdoa. Itu ada beberapa tata cara. Tata cara yang pertama adalah yaitu dengan mengangkat kedua tangan, di mana bagian dalam dari telapak tangan ini dihadapkan ke arah langit, sedangkan bagian luarnya dihadapkan ke arah bawah. Jadi kurang lebih seperti ini. Yang kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, mana yang lebih dianjurkan, apakah dengan posisi tangan dirapatkan atau tidak? Kata beliau, lebih afdal, lebih utama dengan dirapatkan. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian tata cara mengangkat kedua tangan pada saat berdoa yang kedua, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu memposisikan bagian dalam dari telapak tangan kita itu menghadap ke arah wajah, sedangkan bagian luarnya menghadap ke arah kiblat. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang kedua yang ketiga yaitu dengan cara mengangkat tangan setinggi-tingginya sampai terlihat kedua ketiak. Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terutama di saat-saat genting. Pada saat-saat genting maka dianjurkan untuk mengangkat tangan setinggi-tingginya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadisnya adalah hadis yang sahih, ma min 'abdin yarfa'u yadayhi hatta yabdu'a ibtuhu yas'alullaha mas'alatan illa ataha iyyahu. Tidaklah seorang hamba mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi sampai terlihat ketiaknya, lalu kemudian dia meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah pasti akan berikan apa yang dia minta. Allah pasti akan berikan kepadanya apa yang dia minta.
Ini adab yang pertama dan yang kedua. Kemudian adab yang ketiga yang perlu diperhatikan pada sesaat seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah yaitu terlebih dahulu memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak langsung meminta, tidak langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terlebih dahulu dianjurkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun idza dakhala rajulun fa shalla." Lalu ketika dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah duduk-duduk, lalu kemudian datang seorang laki-laki, lalu kemudian laki-laki ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah dengan mengucapkan, Allahumma ighfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan rahmatilah aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada laki-laki tersebut, Ajilta ayyuhal musalli. Wahai engkau laki-laki yang sedang berdoa, kamu terlalu terburu-buru ketika berdoa. Idza shallaita faq'adta fahmadillaha bima huwa ahluhu wa shalli alayya thumma ad'uhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau hendak berdoa, lalu kemudian engkau duduk, maka hendaklah engkau terlebih dahulu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu bersalawatlah engkau kepadaku. Baru setelah itu engkau minta apa yang engkau ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillahi was sana'i alaihi, thumma liyusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma liyad'u ba'du bima syaa." Apabila salah seorang di antara kalian hendak berdoa, maka hendaklah dia terlebih dahulu memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu silakan dia berdoa apa saja yang ingin dia minta dan dia kehendaki kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tidak langsung apa? Tidak langsung berdoa. Tapi angkat kedua tangan hadap kiblat lalu bertahmid memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa misalkan kita ucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, atau kemudian kita pakai salawat Ibrahimiyah. Tafadhal, silakan. Dan Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan terkait tentang membaca salawat pada saat akan berdoa itu ada setidaknya 3 gambarannya. Yang pertama, salawatnya dibaca hanya di awal doa saja. Dan yang kedua adalah salawatnya dibaca di awal dan juga di akhir doa. Kemudian yang ketiga adalah salawatnya dibaca di awal, di pertengahan, dan di akhir apa? Di akhir doa. Ya, dibaca di awal, di pertengahan, dan di akhir doa. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu kita amalkan dalam doa-doa kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya setiap doa yang mana doa tersebut tidak dibacakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka doa tersebut terhalang dari ijabah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam." Setiap doa yang dimanjatkan oleh seseorang itu terhalang dari ijabah Allah Subhanahu wa taala sampai orang yang berdoa tersebut bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti pada saat misalkan kita sholat tarawih,
lalu kemudian ditutup dengan sholat witir, lalu setelah itu kunut witir, maka biasanya kunut witir tersebut ditutup dengan apa? Dengan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini sekali lagi termasuk bagian dari adab seseorang ketika berdoa. Yang mana kalau seseorang berdoa dengan memperhatikan adab-adab ini, maka insya Allah Taala kemungkinan untuk dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu semakin apa? Semakin besar, ya semakin besar. Lalu kemudian di antara adab yang lainnya adalah hendaknya kita senantiasa menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Jalla wa ala di dalam doa-doa kita. Kita bertawassul dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya ada seseorang laki-laki pernah didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia berdoa, dia mengucapkan Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laki-laki ini berdoa kepada Allah, ya Allah, aku memohon dan meminta kepadamu dengan nama-namamu yang mulia bahwasanya Engkau adalah zat yang berhak untuk disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau adalah zat yang Maha Esa, yang seluruh makhluk itu bergantung kepadamu, yang tidak beranak, tidak lagi diperanakkan. Lalu kemudian yang tidak ada yang serupa denganmu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar sahabat ini berdoa dengan membaca nama-nama Allah yang seperti itu, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laqad sa'alallaha bismihil a'zam. Sungguh laki-laki tersebut telah berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebutkan nama-nama Allah yang paling mulia. Alladzi idza su'ila a'ta wa idza du'iya ajaba. Yang kalau Allah diminta dengan menyebutkan nama-nama tersebut, maka Allah pasti akan beri. Dan kalau seseorang berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama tersebut, maka niscaya Allah pasti akan ijabah dan kabulkan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbanyak daripada menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih lagi kalau kemudian kita bisa menghafalkan ya apa yang dibaca oleh sahabat ini. Karena ini penting apa? Penting untuk kita apa? Kita ketahui, penting untuk kita amalkan dalam doa-doa kita agar kemudian doa-doa kita ini semakin dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau sebutkan banyak sekali, saya tidak akan sebutkan seluruhnya. Ya, di antaranya yang memilih waktu-waktu ya yang mustajab dan di tempat-tempat yang mustajab. Ya, kemudian di antaranya adalah yaitu seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menghadirkan hatinya. Ya, karena seseorang tidak akan dikabulkan doanya kalau kemudian apa? Kalau dalam keadaan hatinya lalai. Ya, antara apa yang dia minta itu ternyata enggak sinkron dengan apa yang ada di dalam hatinya. Mulutnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya entah kemana. Ya, ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan adab-adab yang lainnya. Dan tidak cukup dengan hanya kita memperhatikan adab-adab pada saat berdoa. Karena mau sebanyak apapun adab-adab doa yang kita hadirkan dalam doa-doa kita, tapi kalau kita tidak menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang bisa menghalangi dari diijabahnya doa-doa kita, maka doa-doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang menjadi penghalang diijabahnya dan dikabulkannya doa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah disebabkan karena makanan dan minuman yang tidak halal. Dia makan dan minum dari harta yang
yang haram. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang ar-rajulu yutilus safar. Ada seorang laki-laki yang sedang dalam perjalanan jauh, dalam kondisi musafir. Asy'ata agbar, yang dalam keadaan di mana rambutnya itu acak-acakan dan seluruh tubuhnya itu dipenuhi oleh apa? Oleh debu-debuan. Karena musafir zaman dulu, cara yang paling mudah untuk ya membandingkan dan membedakan mana musafir dan mana orang mukim itu dilihat dari ciri-ciri apa? Ciri-ciri fisiknya. Ya, karena orang musafir zaman dulu itu pakai apa, Pak? Pakai hewan, ya, pakai hewan. Sehingga ketika kemudian mereka melakukan perjalanan jauh, otomatis kadang-kadang rambut mereka itu acak-acakan enggak karuan, atau kemudian di badannya dipenuhi dengan apa? Dengan debu. Makanya kalau kita baca dalam hadis Umar yang berkenaan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dalam wujud dan bentuk manusia. Para sahabat menggambarkan bagaimana kondisi Jibril ketika itu. Ya, bagaimana kondisi apa? Jibril ketika itu. Dikatakan oleh para sahabat, kalau dilihat dari ciri fisiknya, tidak dikatakan dia seorang musafir, karena nggak ada ciri-ciri asy'ath akbar, nggak ada ciri-ciri rambutnya berantakan, nggak juga apa? Badannya atau pakaiannya dipenuhi dengan kedebuan. Berarti orangnya kemungkinannya adalah orang yang mukim. Tapi kalau dibilang mukim, la ya'rifu ahadun minna, salah seorang di antara kami tidak ada yang pernah melihat dan mengenal dia. Ini ciri-ciri orang yang musafir. Jadi laki-laki ini dalam kondisi musafir, asy'atha akbar, yamuddu yadahu ila sama, kemudian dia berdoa sambil mengangkat tangannya ke langit. Lalu kemudian dia memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu nama yang mulia, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Ya wa mad'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Akan tetapi makanan yang dia makan itu berasal dari harta yang haram, minuman yang dia minum juga berasal dari harta yang haram, pakaian yang dia gunakan juga berasal dari harta yang haram, dan dia seluruh apa yang dia makan juga berasal dari haram. Maka kapankah dan bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya. Jadi perhatikan di sini, musafir ini sudah menghadirkan adab-adab berdoa. Dia dalam kondisi safar. Kondisi safar termasuk salah satu waktu yang mustajab bagi seseorang untuk berdoa kepada Allah. Tidak hanya itu, kemudian yang kedua, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi pada saat berdoa. Kemudian yang ketiga, dia memanggil nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Akan tetapi, meskipun dia menghadirkan adab-adab berdoa, tapi manakala dia tidak menjauhkan dirinya dari penghalang-penghalang yang bisa menghalangi diijabahnya doa seseorang, maka doa-doanya tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penghalang apa? Diijabahnya doa seseorang. Kemudian penghalang yang lain yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seseorang yang terburu-buru pada saat berdoa. Apa yang dimaksudkan dengan terburu-buru pada saat berdoa? Dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Setiap kalian atau salah seorang di antara kalian ketika dia berdoa, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat dia tidak terburu-buru, dengan syarat dia tidak tergesa-gesa. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan tergesa-gesa pada saat berdoa. Yaqulu, yaitu ketika seseorang berdoa lalu kemudian dia berkata, da'autu falam yustajab li. Saya sudah maksimal berdoa. Saya sudah sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
akan tetapi sampai sekarang doa-doa saya belum dikabulkan, belum dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksudkan dengan apa? Dengan ya tergesa-gesa dalam berdoa. Ya, maka perlu sekali lagi pada saat kita merasa kita sudah sering berdoa, kita sudah ya banyak kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi manakala kita merasa doa-doa kita tidak juga kunjung dikabulkan oleh Allah, maka hendaknya yang kita lakukan yang pertama adalah kita muhasabah diri kita. Kita evaluasi diri kita. Barangkali pada saat kita berdoa, kita belum berdoa sesuai dengan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bisa jadi pada saat kita berdoa kita belum menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang bisa menghalangi terkabulnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah merasa bahwasanya kita sudah maksimal menghadirkan adab-adab pada saat berdoa, lalu kemudian ketika kita cek diri kita sudah juga menjauhkan perkara-perkara yang menjadi sebab penghalangnya doa. Tapi bersamaan dengan itu doa-doa kita masih juga belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sikap apa yang perlu kita ambil? Maka sikap yang perlu kita ambil yang kedua adalah yaitu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita husnuzon kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwasanya bentuk ijabah doa orang-orang yang beriman itu tidak selalu dalam bentuk apa yang dia minta langsung dikasih sama Allah, tapi bentuk ijabah doa seorang hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa dalam tiga bentuk. Itu bisa dalam tiga hal. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan terkait tentang apa? Terkait tentang ya tiga perkara yang ya menjadi bentuk ijabah Allah Subhanahu wa taala dari doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yad'u bi du'ain illa atahu Allahu ma sa'al au kaffa anhu minas su'i mithlahu." Tidaklah salah seorang di antara kalian, tidaklah setiap orang di antara kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan kabulkan dan berikan apa yang dia minta. Ini yang pertama. Ketika kita minta sesuatu sama Allah, ketika kita butuh sesuatu sama Allah, lalu kemudian kita doa, maka bentuk ijabahnya adalah Allah berikan sebagaimana apa yang menjadi permintaan kita. Minta rumah, Allah kasih rumah. Minta mobil, Allah kasih mobil. Minta istri yang salihah, Allah kasih istri yang salihah. Atau kemudian bentuk ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua, mungkin ketika kita minta sesuatu, Allah tidak berikan sesuai dengan apa yang menjadi permintaan kita. Tidak Allah berikan seperti yang kita doa sama Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ijabah doa kita dalam bentuk apa? Au kaffa anhu minas su'i mithlahu. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala ini jauhkan ya diri kita dari keburukan-keburukan yang nilainya sama dengan dan setara dari apa yang kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kita minta sesuatu sama Allah, kita minta misalkan rumah, minta mobil, minta doa-doa yang lainnya. Allah tidak kemudian kabulkan doa kita dalam bentuk apa yang kita minta, itu Allah berikan. Tapi bisa juga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari keburukan-keburukan yang kalau dinilai keselamatan tersebut itu setara atau bahkan lebih mahal dibandingkan dengan apa yang kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta mobil, tapi Allah kabulkan doa kita dalam bentuk apa?
yang tadinya kita hampir celaka, Allah Subhanahu wa taala selamatkan diri kita, selamatkan nyawa kita, sesuatu yang jauh lebih mahal, jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kemungkinan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imma an yuddakhara lahu fil akhirah. Kemungkinan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala simpan doa hambanya, lalu kemudian baru akan dikabulkan doanya nanti di akhirat, yaitu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kebaikan dan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perkataan yang bagus disampaikan oleh para ulama terkait tentang bagaimana bentuk ijabah Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan tadi, bentuk ijabah dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama bisa jadi apa yang kita minta itu dikasih sama Allah. Kadang-kadang dikasihnya ada yang langsung, ada juga yang ditunda. Ditunda sampai beberapa tahun yang akan datang baru dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditangguhkan apa? Ditangguhkan ijabahnya. Dijelaskan oleh para ulama, seperti misalkan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan bahwasanya i'lam annallaha la yaruddu du'a al-mu'min. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doa orang-orang yang beriman. Ghairu annahu qad takunul maslahatu fi ta'khiril ijabah. Akan tetapi kadang-kadang maslahatnya jauh lebih besar kalau Allah Subhanahu wa taala tunda pengabulannya. Akan lebih besar maslahatnya kalau Allah tidak kabulkan hari itu, tapi Allah kabulkan di masa-masa yang akan datang. Dan itu jauh lebih besar maslahatnya. Sama seperti misalkan walillahil masalul a'la. Kita sebagai orang tua ketika diminta sesuatu oleh anak-anak kita, tidak setiap permintaan anak-anak kita kabulkan. Ada waktunya. Apa yang menjadi permintaan dari anak-anak kita itu ketika kita berikan, bisa saja kita berikan saat itu, tapi kita menganggap dan menilai bahwasanya maslahatnya akan jauh lebih besar kalau diberikan nanti pada waktu yang tepat. Misalnya kalau anak kita minta dibelikan handphone padahal usianya masih berapa? 5 tahun, 6 tahun misalkan. Belum pantas untuk Untuk memiliki handphone. Tapi nanti pada waktu yang tepat di mana kita rasa maslahatnya jauh lebih besar dan anak kita membutuhkan handphone, maka di waktu itulah kita akan berikan handphone kepada anak-anak kita. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah tidak langsung kabulkan doa kita karena mungkin pada saat itu kita belum benar-benar membutuhkan hal tersebut atau maslahatnya belum ada ketika itu. Akan lebih maslahat kalau sesuatu itu Allah tangguhkan pengabulannya. Subhanallah. Saya punya teman, Pak. Selama pernikahannya 10 tahun itu Allah Subhanahu wa taala tidak berikan anak. Allah tidak karuniakan anak. Tapi hal ini tidak membuat beliau berputus asa, berdoa dan terus berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Sampai kapan? Sampai kemudian Allah kabulkan doa-doanya. Begitu di tahun 11 pernikahannya Allah karuniakan kepadanya anak. Nah, subhanallah. Setelah itu setahun, di jarak setiap tahunnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau anak. Yang tadinya kita yang diberikan anak lebih dulu dibandingkan dengan beliau. Sekarang anak beliau jauh lebih banyak dibandingkan dengan anak kami. Sampai sekarang anak beliau itu kurang lebih 6 sampai 7 orang anak. Karena setiap tahunnya istrinya melahirkan. Jadi ditunda pengabulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi maslahatnya di situ jauh lebih
lebih besar. Atau kata Al-Imam Ibnu Jauzi, wa qad la yakunu ma sa'alahu maslahatun fil jumlah, bisa jadi ketika kita minta sesuatu sama Allah, menurut Allah apa yang kita minta itu enggak ada maslahatnya buat diri kita. Fa yu'awwidhuhu Allahu anhu ma yuslihu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pengganti yang jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita minta. Allah akan berikan pengganti yang jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita minta. Wa rubbama akhkhara ta'widahu ila yaumil qiyamah, atau bisa jadi Allah kemudian tangguhkan penggantinya sampai kapan? Sampai nanti pada hari kiamat. Hal yang sama juga disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Kata Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan wa qad yu'akhiruhu, dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menangguhkan pengabulan doa hamba-hambanya, li'annahu subhanahu yuhibbu istima'a du'aihi wa dawama tadarru'ihi, karena Allah Subhanahu wa taala sangat suka dan cinta hambanya ini terus-menerus meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah suka mendengar lirih dan keluh kesah hamba-hambanya pada saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sayang, Allah suka pada saat kita kita berdoa, belum dikabulkan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah suka apa yang menjadi rintihan-rintihan kita dalam doa-doa kita. Fatukthiru ujuruhu hatta yakuna dzalika a'dham wa afdal min ainil mad'u bihi law qudiya lahu. Karena saking seringnya dan terus dia berdoa, maka akhirnya kemudian pahala yang Allah berikan pun semakin banyak, dan itu jauh lebih mulia dan jauh lebih agung dibandingkan manakala Allah Subhanahu wa taala kabulkan apa yang menjadi doa-doanya tersebut. Nah, kita jeda azan dulu ya. Setelah azan lanjut bentar ya. Muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Jadi tadi kita katakan, kalau sudah kita menghadirkan adab-adab pada saat berdoa, lalu kemudian berusaha menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang menjadi sebab terhalangnya dari doa-doa kita, maka yang bisa kita lakukan adalah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah tidak kabulkan apa yang menjadi doa-doa kita, maka ketahuilah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang akan berakhir sia-sia. Kalau kita tidak dapatkan doa tersebut di dunia, maka pasti akan kita dapatkan nanti di akhirat dalam bentuk dan wujud pahala yang banyak dan melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang sesuatu yang Allah berikan, bukan kadang-kadang lagi, menjadi sebuah kepastian, sesuatu yang Allah berikan dalam bentuk pahala yang banyak di akhirat, itu tentunya jauh lebih mulia, jauh lebih agung dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita ketika di dunia. Karena bisa jadi Allah selamatkan kita nanti di akhirat karena disebabkan karena kita terus berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah. Saya tidak mau dibuat pusing terkait tentang kapan doa-doa saya akan dikabulkan oleh Allah. Walakin ahmilu hammad du'a. Tapi yang terpenting bagi saya adalah bagaimana caranya agar terus bisa berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ta'ti ma'ah. Karena kalau kemudian saya senantiasa diberikan taufik oleh Allah untuk terus berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya ijabah pasti akan datang.
maka ijabah dari Allah pasti akan datang menyertainya. Maka masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mau doa kita diijabah oleh Allah atau tidak, maka teruslah berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwasanya salah satu ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akramu indallahi minad du'a." Tidak ada perkara yang paling mulia, yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan berdoa. Di dalam hadis yang lain Nabi katakan ad-du'a'u wal ibadah. Yang namanya doa itu adalah salah satu pokok dan inti dari apa? Dari ibadah. Ya, ini sama seperti ketika Nabi katakan al-hajju Arafah, bahwasanya di antara ibadah yang paling mulia, yang paling agung yang dilakukan oleh jamaah haji adalah wukuf di mana? Wukuf di Arafah. Maka demikian pula di antara ibadah yang paling mulia, yang paling agung yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa kepada Allah Jalla wa ala. Ini yang bisa disampaikan Allah taala alam bisawab. Barangkali ada pertanyaan. Silakan Pak, monggo Pak. Kenapa? Yang agak kencang Pak. Nah, ya. Baik, terkait tentang apa yang ditanyakan tadi, bahwasanya tetap kita sebagai seorang manusia, tugas kita dan kewajiban kita adalah meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak ngerti, nggak tahu apakah ketika minta sesuatu sama Allah itu adalah sesuatu yang baik untuk kita atau tidak. Karena bisa jadi sesuatu yang dalam pandangan manusia itu adalah baik bagi dirinya, tapi belum tentu itu baik menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mana dari doa-doa kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakini diri kita itulah yang terbaik untuk diri kita. Mana yang dikabulkan oleh Allah, mana yang ditakdirkan oleh Allah, mana yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pilihan yang terbaik untuk diri kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khair wa huwa syarrun. Bisa jadi kita menyukai sesuatu, tapi sesuatu itu adalah sesuatu yang buruk bagi siapa? Bagi kita. Buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus laksanakan kewajiban kita, minta yang terbaik sama Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian berserah diri terkait tentang apapun yang menjadi ketetapan dan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada siapa? Kepada diri kita. Ya, Allah taala a'lam bissawab. Kalau berdoa saat safar, berdoa pada saat safar itu sama seperti berdoa pada saat tidak dalam kondisi safar. Artinya kalau memungkinkan bagi seseorang untuk berdoa sambil menghadap kiblat, maka lebih baiknya tentunya berdoa sambil menghadap kiblat. Tapi manakala tidak memungkinkan untuk berdoa menghadap kiblat, maka silahkan sama seperti ketika kita menjalankan ibadah sholat sedangkan kita berada di mana?
di atas kendaraan. Kalau tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka silakan berdoa menghadap sesuai dengan arah mana kendaraan kita, kita melaju. Adapun adab-adab yang lainnya bisa kita hadirkan, termasuk pada saat kita sabar. Di antaranya tadi disebutkan bahwasanya sambil mengangkat kedua tangan, kemudian membaca tahmid kepada Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ya setelah itu menyebutkan nama-nama Allah yang agung. Jadi secara umum sama ya tata cara berdoa baik dalam kondisi safar atau dalam kondisi tidak safar. Hanya saja di sini bedanya adalah ketika seseorang dalam kondisi safar tidak mampu menghadap kiblat, maka silahkan dia berdoa menghadap kemana saja yang mudah bagi dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, cukup. Baik, ini yang bisa disampaikan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu